Tuhan Yesus. 2000 tahun lalu itu dah bukti kebesaran-Mu Tuhan Yesus. Dan Tuhan, salib-Mu Tuhan yang tidak dinilai Tuhan Yesus, yang sudah menebus dosa kami, yang sudah bilur-Mu sudah menyembuhkan kami Tuhan. Bagi yang sakit Tuhan Yesus, berjemaat yang sakit Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus, kami sudah menerima kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. 1 Petrus 2:4, kami sudah sembuh oleh bilur-Mu Tuhan. Kami percaya kami sudah menerima kesembuhan daripada Tuhan Yesus. Apapun sakit penyakit mereka Tuhan Yesus alami Tuhan Yesus, bagi manusia yang mustahil, tapi bagi Tuhan tiada yang mustahil. Kami sudah menerima kesembuhan. Itu yang Kau janjikan 2000 tahun lalu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami sudah menerima kesembuhan Tuhan. Bagi yang sedang dalam pemeriksaan Tuhan, kami percaya Tuhan, anak-Mu Tuhan Yesus lebih daripada seorang pemenang. Mereka menerima kebijaksanaan dan wisdom yang luar biasa ya Tuhan. Bagi yang sedang mencari pekerjaan, kami tahu Tuhan Kau sudah menyediakan pekerjaan yang terbaik untuk mereka Tuhan. Bagi yang dalam dalam pekerjaan Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Kau sentuh hati bos mereka, Kau sentuh hati klik mereka Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami diletakkan situ karena kami menjadi garam dan terang di sana ya Tuhan. Dan bagi yang di mana pun mereka berada Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, mereka ada, Engkau ada bersama mereka, kerana Kau Allah Immanuel, Allah bersama kami Tuhan. Sebentar lagi kami akan mulakan kebaktian kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, dengan campur tangan Engkau Tuhan, semua berjalan dengan lancar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Walau apapun terjadi pada kami Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus, baik di session, baik apapun yang berlaku dalam bumi, yang dulu apa semua kami dengar Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, kami di bawah kepak sayap-Mu Tuhan, kerana kami dilindungi oleh Engkau Tuhan Yesus. Tiada mustahil Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan mulakan kebaktian kami Tuhan. Kami percaya apapun yang kami persembahkan, apa yang kami nyanyikan, kami laungkan, kami lakukan Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu, kerana Engkau paling baik, dahulu baik dengan kami Tuhan Yesus. Oleh itu Engkau layak dipuji dan layak disembah. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Alright. Okay, kita serahkan kepada praise and worship. Shalom, selamat pagi saudara-saudari dalam Kristus. Apa kabar? Bagi saya, kita sudah lama tidak bertemu, tapi kita bertemu di alam maya. Begitupun kasih Tuhan tetap menyertai kita. Amin saudara. Sebelum kita mulai, saya mau melihat Anda melambai tangan. Shalom sekali lagi. Haleluya. Ada sukacita di rumah Tuhan? Amin. Haleluya. Tuhan baik dalam kehidupan kita. Kasih-Nya tidak pernah putus. Dan kita tahu bahwa hanya Yesuslah satu-satunya jalan, kebenaran dan hidup. Tanpa Dia kita tak dapat datang kepada Bapa. Dan karena itulah Yesus telah memberikan hidupnya untuk menebus dosa, menghapuskan kutukan dosa. Lalu kita diangkat bersama dengan Yesus, kita meraih kemenangan. Ada amin saudara? Haleluya. Mari kita sama-sama bangkit. Kita nyanyikan satu pujian. Saya percaya ramai yang tahu lagu ini. Lagu ini adalah lagu lama. Dan biarlah kita bangkitkan semula lagu yang lama kita tidak dengar. Dan biarlah kita terus bersemangat dan berkobar-kobar, berapi di dalam memuliakan Tuhan. Ada amin. Haleluya. Hey, come on. Mari angkat suara kita bagi Tuhan.
Hanya Yesuslah satu-satunya jalan terang dan kehidupan. Hanya melalui Dia kita dapat datang kepada Bapa. Haleluya. Ada amen. Mari kita teruskan lagi muji dan memuliakan Tuhan. Sepanjang yang kita lalui dalam kehidupan kita, Tuhan memberikan kita kekuatan. Maka itu jangan pernah lelah untuk bekerja di ladangnya Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita akan simpulan. Jangan simpan suara kita, mari kita terus memuji Tuhan. Biar kita rasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya Tuhan. Tiada kesudahan kasih Tuhan dalam hidup kita. Amen. Mari kita bertepuk tangan. Sama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan.
Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Hey, hey, hey. Come on, kita kasih dulu. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu hari berganti hari, kita melihat kasih-Mu pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan semua. Tuhan Yesus baik, Dia sungguh baik, baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, lagi sama. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Semua kita, oh haleluya, oh terpujilah nama-Mu Tuhan, buat kasih-Mu, kesempatan Bapa untuk hidup di muka bumi ini Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu Bapa. Siapapun kami dulu Tuhan, bukanlah yang dulu, bukanlah yang lama, tetapi kami adalah ciptaan baru di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Bapa, karena Engkau sentiasa bersama dengan kami, menyertai kami di saat kami melalui rintangan, halangan dan percobaan dalam hidup kami Tuhan. Engkau mengangkat kami sebagai burung Raja Wali, membawa kami terbang tinggi di sebelah Engkau Bapa. Kami tahu Tuhan, bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Raja kami, yang tidak akan pernah melepaskan kami, dan yang akan selalu memberikan kami tumpangan. Terima kasih Tuhan, buat kebaikan-Mu selamanya.
Angkat suara kita bagi Tuhan. Biarlah segala bebannya terangkat. Biarlah Tuhan yang memberikan kita kelegaan. Aku terasa ya bisa badai bergerak. Ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta. Untuk mengungkapkan Tuhan sebagai anak, bagi percaya Tuhan Bapa bahwa tidak Tuhan tidak terlepas Tuhan. Hanya Engkau yang bekerja dalam hidup kami Bapa. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau sentiasa bersama dengan kami saat kami jauh dan Engkau Bapa. Biarlah kami terus mengangkat suara kami Tuhan untuk menyatakan kerinduan kami Tuhan dan Engkau Bapa. Biarlah suara kami Tuhan sebagai kerinduan kami Bapa kepada Engkau Tuhan. Bapa kau raja atas semesta. Aku tak merasa kau anakku. Bisa badai bergerak. Aku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta. Aku tak merasa kau anakku. Bapa Kau setia dalam kami Tuhan. Tidak ada satu pun yang selepas. Sakit penyakit kami Kau sembuhkan Tuhan. Segala kerisauan kami Tuhan, stres kami Tuhan, Engkau angkat Tuhan Bapa. Engkau membaringkan kami di rumput yang luas, pada rumput yang luas. Engkau berikan kami sumber air yang tidak pernah putus-putus. Firman-Mu Tuhan memberikan makanan rohani pada kami Tuhan. Oh sungguh setia Tuhan. Kau
Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku, salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu, ku amin sekarang ini. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku, salibmu tebusku, bebasku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu, ku amin sekarang ini. Anugerahmu bagiku, tak sekalipun kau tinggalkanku. Besar kasih setiamu, ku percaya padamu Tuhan, ku percaya padamu. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku, salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu, ku amin sekarang ini. Oh Tuhan, Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku, salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu, ku amin sekarang ini. Dan ku percaya mujizatmu, ku amin sekarang ini. Oh, ku percaya mujizatmu, ku amin sekarang ini. Kami percaya Bapa, kami percaya mujizat-Mu sudah terjadi sekarang. Terima kasih Tuhan, kami menerima, kami percaya mujizat-Mu terjadi di tempat ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amen, amen. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Andy and the group. Lama ini kita dengan pujian. Percaya mujizat Tuhan terjadi. Amen. Kalau kita lihat video pergerakan Roh Kudus sekarang di merata tempat, beberapa minggu yang lalu, mujizat Tuhan yaitu revival ya terjadi di Asari University. Saya ikut perkembangan dia ya, dan juga sekarang di
Uganda kalau tak silap ya, pergerakan ya, revival. Amen. God is good all the time. Amen. Oke, baik, kita terus kepada firman Tuhan dengan tajuk What do you do when you don't know what to do? Wow. Apakah yang kamu perlu lakukan apabila kamu tidak tahu apa yang perlu dilakukan? Ya. What do you do when you don't know what to do? Kan? Kita bingung. Kita sudah berusaha habis. You are finished already, kata orang. Ya, tak tahu apa nak buat lagi. Saya dah berdoa nih, pastor. Saya dah berdoa, saya dah puasa. Sudah. Apalagi saya dah doa panjang-panjang. Sudah. Puasa sudah. Saya hafal ayat sudah. Banyak ayat lagi. Saya setia memberi pada gereja. Saya buat ini, buat itu. Apa yang disuruh oleh firman Tuhan, saya lakukan. Tapi why? Nah, ya. Ini yang kita sama-sama belajar hari ini, pada pagi ini. Kenapa yang kita setia buat selama ini kita lakukan apa yang difirmankan Tuhan tidak jadi dalam hidup kita, ataupun dengan segala pengetahuan kita, pengalaman kita lakukan, dan tidak dengan kerja kerasnya usaha kita, tapi semuanya tak menjadi, and you give up. Ya. Sekali lagi beri tajuk saya. What do you do when you don't know what to do? Di sini yang banyak buat keputusan untuk apa? Ada yang buat keputusan tak tahu apa mau buat lagi. Stres sangat. Nak bayar loan esok, don't know what to do. Nak bayar ini esok, alamak. So, semuanya you don't know what to tahu. Banyak nih kalau dulu masa muda-muda kita ambil apa? Jalan singkat. Forget what is happening. Dengan apa? Call kawan, come, happy hours. I want to forget semua ini. Saya mau lupakan semua ini. Ya, happy hours. Tapi selepas itu semua selesai, masalah itu ketuk pintu lagi. I'm back. Ya. Jadi tajuk yang saya mau bawa hari ini, ya, apa yang kita harus lakukan apabila kita bingung, apabila kita tidak tahu, apabila kita sudah sampai penghujungnya, hit the wall, kata bahasa orang putih. Oh, come to the end of the road. Apa yang harus lakukan? Ya. Ini yang kita sama-sama belajar dari firman Tuhan. Kalau nasihat-nasihat dari luar sana banyak, dari YouTube banyak, dari mana-mana. Ya, motivasi kita banyak yang kita tahu, ya. What important things, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Apa yang firman Tuhan katakan tentang hal ini? Apabila kita tidak tahu apa yang perlu dilakukan lagi, kita bingung, kita give up, putus asa. Next. Adakah kamu masih khawatir tentang sesuatu atau ada masalah dan tidak tahu apa yang perlu dilakukan? Ada yang masih khawatir di sini? Atau ada masalah dan you don't know, kamu tidak tahu apa yang harus saya lakukan? Ya? Ada yang masih khawatir tentang esok, tentang tahun depan, tentang naik minyak, naik dan sebagainya, nak bayar itu dan ini, ya.
Next, easy worship. Okay. Next. Ada kamu masih mencari ide kan? Bagaimana kamu mau menyelesaikan hutang atau loan dan tidak tahu apa nak perlu lakukan? Macam familiar sejak ni pastor. Loan apa? Loan bayar bulan. Ya. Kita mencari idea bagaimana menyelesaikan semua ini kan, dan kita tidak tahu apa nak buat, atau mau mencari belanja atau duit tambahan tetapi tidak tahu apa yang perlu lakukan. Ya, kita mau mencari part time, ya, tambah belanja sikit-sikit, tapi kita tidak tahu apa yang perlu dilakukan. So hari ini sama-sama kita melihat dari firman Tuhan. Karena saya banyak menerima message, ya, pastor doa untuk saya untuk ini, ya. Ada juga doa, ada juga berjumpa, dan semuanya mengatakan saya tidak tahu apa nak dibuat lagi. I don't know what to do. Ya, semuanya yang akhirnya mereka katakan ini masalahku pastor. Akhirnya mereka katakan saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya percaya semua kita menghadapi situasi yang ini, ataupun ada lagi persoalan hidup kita yang ada kaitan dengan ini dan kita tidak tahu what to do. Ya. Next. Maka pada pagi ini kita akan lihat dari firman Tuhan. Ya, dari firman Tuhan supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan. Ya. Boleh beri saya ayat ini, Lukas 55. Oke, sekejap. Ada Lukas 55. Oke. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Ya. Sepanjang malam bekerja keras. Ada yang selalu kerja keras sampai sepanjang malam atau sepanjang pagi sampai pagi. Macam familiar ni ya, bekerja keras. Kami tidak dapat menangkap customer, menangkap klien. Tetapi karena engkau menyuruh, aku akan menebar jala itu juga. Kenapa dia kata begini? Ini tentang Simon Petrus. Mereka pergi menangkap ikan. Sepanjang malam mereka menebarkan jala mereka, sebelah kiri, sebelah depan, sebelah kanan. Satu pun akhirnya sudah bekerja keras, satu pun tidak dapat. Satu ekor. Firman Tuhan kata, even one tidak dapat. Wow, dahsyat ini. Satu pun tidak. Dia sudah give up, dia sudah putus asa. Sebenarnya kalau kita lihat yang lain dalam Matius begitu, Injil yang lain, dia sudah suci, tengah cuci jala dia, meaning dia sudah give up,
Tidak ada lagi, saya tidak mau lagi, sudah berusaha, tidak mau lagi, cucilah saya, lepas itu saya keringkan jala ini. Next time coba lagi. Terjadi Yesus masuk, karena Yesus sedang berbicara khotbah pada orang di tepi danau itu. Lalu Yesus masuk dalam perahunya. Dia berkata, tebarkan jalamu, ya, dalam sedikit, ya. Lalu Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, kami tidak menangkap apa-apa. Ini Yesus yang berkata, dalam sedikit, dalam, lepas itu tebar, ya. Kata di sini, tapi karena engkau menyuruh, this is very important, ya. Karena engkau menyuruh, because you ask, ya. Ini sangat penting. Dalam kita banyak menghadapi situasi, masalah, sangat penting kita mendengar suara siapa? Tuhan, bukan suara sendiri, bukan suara pengalaman kita. Biasanya suara pengalaman saya begini, dia cara menyelesaikan nih. Jangan suara jiran, biasanya kan ramai juga. Contohnya lah, datang ke rumah saya, oh macam ini kamu berkebun, macam ini berkebun, saya dengar saya lah kan. Nah, banyak orang beri nasihat, macam ini kamu tanam ini pastor, cili kamu ini tanam. Walaupun cili saya gemuk-gemuk. Ada juga orang beri nasihat, saya dengar aja. Oke, terima kasih. Kan? Banyak nasihat. Itu baik sebenarnya, saya menambahkan lagi. Bukan saya tolak. Saya itu menambah pengetahuan saya. Maksud saya sini, walaupun kamu sukses, ada orang beri nasihat. Bro, macam ini kamu buat. Kamu udah sukses, banyak nasihat dunia ini. Macam ini dia bro, macam ini sis, macam ini berhasil, macam ini, macam itu. Ya, kalau kita ada masalah, sis, pernah saya dengar kawan saya kan, dia ada masalah seperti kamu, dia jumpa Bomo tau, lepas itu kaya dia. Oh iya kah? Banyak nasihat. Pernah saya dengar, ya ada jemaat kita juga terpengaruh dengan macam itu. Ya, saya kenal orang, lalulah kita ikut dengar suara orang lain. Tapi kita lihat Simon, apa dia katakan? Karena engkau menyuruhnya, dia mendengar suara Tuhan, karena engkau yang menyuruh. Ya, ini sangat penting, suara Tuhan. Tapi macam mana Tuhan bicara pada kita? Tentu sekali melalui firman-Nya. Amin. Firman-Nya. Melalui pastor dia. Orang yang mendalami firman Tuhan, yang dipenuhi dengan firman-Nya, yang sungguh-sungguh ya kepada firman Tuhan. Melalui mereka juga Tuhan bicara, ya, dengarlah, amin. Nasihat. Ada satu orang ini, ya, saya tidak sebut nama dia. Dia sering minta nasihat, datang rumah, minum kopi. Dia tak sebut nama saya pastor. Ya, kata dia, nama dia sebut saya karena sudah biasa, belum jadi pastor dulu. Dia panggil saya ya. Macam mana ini? Saya beri nasihat lah, semangat beri nasihat, dikali kopi, teriak-teriak lagi beri nasihat firman Tuhan. Kamu tahu dia lakukan kah itu? Lain yang dia buat. Dia mau saya setuju apa yang dia lakukan. Dia mau saya doakan, terus terang aja lah, supaya saya doakan supaya janda itu balik kepada dia.
Saya kata itu bukan jodohmu lah, sampai ke jodoh juga. Saya percaya Tuhan akan menemukan kami dua kembali. Waduh, bukan. Wah, tiap geramnya saya, geramnya. Habis perlu saya beri nasihat yang baik dari firman Tuhan, tapi dia mau juga apa yang dia mau. He know what to do when he don't know what to do. Nah, itu yang masalah. Kita beri nasihat, dia tidak dengar, pula dia lakukan sebaliknya. Ayo, geramnya aku. Ya, saya beri nasihat firman Tuhan kepada dia, tapi tidak menurut, tidak melakukannya. Apa yang dia lakukan? Ikut nafsu, ya, kedagingan dia. Nah, next, kita tahu selepas ini cerita dia apa? Dia selepas dia menuruti arahan Tuhan, kata Tuhan, hasilnya cukup lumayan, amin. Itu akhir cerita itu. Simon Petrus pun heran, sangat terkejut, sangat heran, ya. Nah, Simon telah bekerja keras sepanjang malam tapi gagal mendapat satu pun ikan. Setelah Simon menuruti apa kata Yesus, dia menangkap banyak ikan. Ini kesimpulannya. Nah, kerja keras, rajin, tidak menjamin sukses, kejayaan, keuntungan. Saya paham kalau kamu dalam dunia bisnis, jangan duduk di rumah. Ini akan tahu dalam insurans bisnis, kerja keras, usaha, ya, you have to, kalau mau berhasil. Jadi apa yang saya kata di sini, bekerja keras tanpa Tuhan, bekerja keras dengan kekuatan diri sendiri belum tentu menjamin sukses. Amin, amin. Kalau kita bekerja keras, masuk campur bersama Yesus dalam perahu itu, saya pasti, ya, apabila Yesus masuk dalam perahu bersama Petrus, dia katakan easy kan, easy, dalam berapa menit saja, mungkin dalam sedikit itu saja, easy, dalam sedikit. Sebelum ini sepanjang malam bekerja. Ini Yesus arahannya, sana sedikit. Yang mana kita mau? Bersama Yesus, tanpa Yesus. Tanpa Yesus. Akal sendiri, kekuatan pengalaman sendiri, kita selalu lepas kita gagal. Lord, Tuhan mana kamu? Kenapa tidak tolong? Tuhan, tolong. Kita belum jemput Yesus dalam perahu kita, bisnis kita. Come on man, panggil dia. Hadir Tuhan dalam bisnis saya. Amin. Sama-sama. Amin. Saya mau kerjasama denganmu Tuhan. Tunjukkan. Karena saya tidak mau kerja keras seperti Simon. Saya mau engkau masuk dalam perahu ini. Amin. Yang bekerja keras tahun ini, mau berhasil, mau sukses, jemput Yesus dalam perahu kamu. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Next, Yakobus 1:5, beri saya ayat ini. Yakobus 1:5. Oke, sama-sama kita baca nih. 1, 2, 3. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberi kepadanya. Yang percaya katakan amin. Mari kita belajar.
Tapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, yang kekurangan hikmat, saya tidak tahu buat nih pastor, macam mana bisnis saya ini, saya tak tahu apa buat lakukan. Ini maksudnya kekurangan hikmat Tuhan. Tentu kita yang nanti saya ambil ayat itu yang doa Paulus kepada jemaat di Efesus. Ada dua saja doa dia. Hikmat, the spirit of wisdom, ya, hikmat, ya, the spirit of revelation. Setiap hari dia kata, itu saja doa yang tidak minta diberkatin, yang kita macam minta duit, tidak. To every day dia kata, sudah doa dia untuk jemaat di Efesus. Apa nih? The spirit of wisdom, roh hikmat dan roh wahyu. Dua tuh every day dia kata, dia minta tuh, dia doa untuk gereja di Efesus. Nah, saya percaya kita perlu banyak keputusan, decision to be made every day in our life. Anak bila mau ambil anak, bila mau hantar anak kemana, jadi selepas ini pergi mana, study kah, atau cari kerja kah, melabur kah dalam ini, bisnis yang mana, jumpa orang, kita perlu khidmat Tuhan. Amin. Amin. Pergi cuti kah, cuti kemana, semuanya perlu keputusan. Jadi kita tidak mau keputusan yang salah, ya. Kita mau yang tepat, yang baik, yang best, yaitu dari hikmat siapa tuh? Tuhan. Saya percaya pernah kita semua, kebanyakan pernah kita ada pengalaman lah, melabur dalam sesuatu, akhirnya kena ketipu, scam, ya. Kita tidak mau ini ulang. Kalau kita, saya percayalah, diberi hikmat, kita minta hikmat Tuhan. Tuhan, adakah investment ini, pelaburan ini betul ke tidak? Tuhan beri saya iman. Kalau bicara tentang ini banyak, almost every day kita lihat orang di ribu-ribu, setengah juta orang ditipu. Jumlah, ya, sekali terbang. Tidak kira lawyer, cikgu, yang semua bijak-bijak, yang pandai-pandai semua kena tipu juga, lawyer juga. Wow, kena tipu. Kenapa? Kekurangan apa? Iman. Apalagi kalian yang bekerja ini perlu khidmat Tuhan. Every day kalau sebelum kamu melangkah, yang kamu kerja perintah government ataupun private, minta khidmat. Kadang-kadang kalau saya antar dia, istri saya, kami doa sambil saya driving, doa untuk keluarga, akhirnya saya doa untuk kamu semua. Saya mention semua jemaat CLC, itu sebabnya daftarlah dengan CLC. Ini promosi pula. So doa saya akan tembus kamu semua. Amin. Everyday doa untuk kalian, dimanapun mereka. Tuhan berkati, favor God upon them. Saya doa untuk kalian. Jemaat CLC, saya kata, kalau kamu belum jemaat ini, register lah selepas ini. Main-main juga, tapi ya kan perlu kan, saya akan doakan untuk kalian, my members, saya kata, karena kamu adalah domba saya. Amin. Dan jangan susah ada pelawat ini. Tuhan mengasihi kita semua, Tuhan memberkati kita. Amin. Tetap bersama kalian. Karena dia kata dia tidak pernah meninggal dan membiarkan kamu. Amin. Bahkan dia kata Immanuel, dia menyertai kalian. Tapi doa saya ini khusus untuk kamu. Everybody, your pastor praying for you. Amin. Senyumlah. Ada pastor berdoa. Saya suka ada ibu-ibu pastor. Nih banyak. Saya belum minta kebenaran untuk kesaksian, tapi lain kali lah saya minta pastor doa untuk kami.
Wah, nanti Pastor, terima kasih tuh Pastor. Apa yang kita doakan Tuhan jawab. Wow. Ini si Tomuni. Yang lain kali dia buat kesaksian tentang kereta dia. Karena saya belum minta kebenaran. Wah, luar biasa. Pagi itu awal minta doa. Ya. Dan yang lain-lain. Ya. Nah, hendaklah dia minta kepada Tuhan kita, Tuhan Allah kita. Amin. Tiada khidmat, minta doa. Tuhan, saya sangat memerlukan khidmat-Mu pada pagi ini. Saya mulai bekerja nih. Beri saya khidmat sepanjang hari ini. Esok lagi doa lagi, minta khidmat untuk hari ini. Amin. Seperti Paulus setiap hari berdoa untuk jemaat di Efesus. Every day. Yang lain dia tidak, saya bacakan yang lain dia tidak minta gula everyday, minta nasi, minta apa yang lain-lain, tidak. Yang dua nih saja, the spirit of wisdom and the spirit of revelation. Ini saja dia minta. Wow. So mintalah khidmat Tuhan pagi-pagi sebelum bekerja. Ada Cornelius. Ya. Minta khidmat Tuhan, how to deal with customer. Apalagi yang kerja yang memerlukan banyak pressure. Minta khidmat. Haleluya. Yang kepada Allah yang memberi kepada semua orang dengan Allah kita memberi dengan apa? Murah hati. Dengar sini semua, tengok sini. Dengan tengok handphone dulu. Maaf saya kena tegur semua sekali-sekala lah. Oke. Sekali-sekala saja. Kenapa dia kata sini? Hendaklah meminta kepada Allah. Tapi dia sambung ayat itu, yang memberi. Dia memberi satu promise, janji yang memberi kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Ya, tak bangkit-bangkit. Kamu ini ada, tadi kamu marah, kemarin kamu marah kemarin kamu buat ini. Ya, itu kan tidak bangkit-bangkit. Ya, manusia saya bangkit. Hari itu kan ini manusia bangkit-bangkit. Ya, Tuhan tidak. So ikutlah Tuhan, amin. Ya, jangan bangkit masalah dulu. Yang tahun lalu. Ya. Nah, dia sebut sini tak memberi kepada semua orang dengan murah. Inilah Tuhan kita murah hati. Inilah Tuhan Allah kita murah hati. Dia sangat murah. Kalau kamu datang rumah saya, habis-habis kemurahan saya, beri kamu, ambillah cili, itu saja. Ambillah cili. Seperti kami doa, ambillah cili, saya kata dengan. Lepas itu dia panggil saya ke rumah, makan di rumah. Masa istri saya traveling. Saya satu hari saya sudah jimat. Oke. Kepada orang dengan murah hati, inilah Tuhan kita. Mesti kita letak, mesti kita simpan. Tuhan kita sangat murah. Tuhan kita sangat murah, tau. Mintalah. Pastor, tapi minta karena Tuhan kita nih pemurah. Amin. Jangan segan-segan, jangan malu-malu minta khidmat. Itu sebabnya dia tidak stop sana, tau. Dia memberi kepada semua orang, semua orang dengan murah hati. Waduhnya bestnya Tuhan kita, amin. Karena banyak orang pikirkan kalau saya minta, beri ke Tuhan tak. Tak patut Tuhan begitu baik. Tengok ayat ini, dengan murah hati. Katakan, dengan murah hati. Simpan dalam hati. Pikiran kamu dan hati kamu, Tuhan itu pemurah. Amin.
Kalau kita letak di sini dengan murah, aduh, kita memberi juta-juta pada gereja, no problem bro. Tak perlu kita berilah dengan sukacita. Saya teriak-teriak di sini dengan memberi. Tidak. Kalau murah hati ini disimpan kemurahan hati ini, aduh, flowing, mengalir berkat itu, mengalir. You want to see Jesus overflow in your life, berkat Tuhan mengalir dalam hidup kita. Simpan murah hati ini dalam hidupmu. Tuhan, saya ada pemurah. Amin. Kenapa orang tidak? Nanti saya tunjuk, RM1 punya pasal. Kenapa orang segan-segan minta maaf, minta ampun ya? Kenapa orang hanya dalam khotbah lagi ini siapa memberi hanya RM1 untuk Tuhan? 1 minggu RM1. 1 bulan berapa kita beri? RM4. Tuhan kita adalah Tuhan RM4. Harga ekonomi berapa? RM5 bro. Tidak cukup RM4 untuk Tuhan 1 bulan. Pikirkan, ekonomi untuk belajar Tuhan Yesus pun tak cukup RM4. Sore nanti saya minta maaf, minta ampun ya. Bukan saya mau ketuk kepala. Saya ketuk kepala sedikit-sedikit. Pemurah, Tuhan kita adalah pemurah. Simpan dalam hati kita. Kalau banyak barang kamu di rumah, baranglah. Barang. Apa barang? Benda. Apa benda? Termasuk duit dan yang lain-lain. Kita pemurah tau. Beri. Janganlah beri kursi yang patah kepada pastor. Kalau memberi hadiah pada saya, jangan beri yang patah-patah. Inilah warning ini ya. Cerita sedikit boleh? Ada satu kawan saya, kawan lagi, best friend. Sekarang dia tidak best friend karena dia beri saya yang jahat. Sorry. Dia kerja offshore. Alamak, saya sampai sana juga. Dia kerja offshore. Dia saya sekolah di Miri ini. First, saya tidak ada laptop. Dia bawa laptop dia, brother, sebelum jadi pastor lagi. Ini laptop untuk kamu. Wah, happy lah aku. First time ada laptop dalam dunia. First time ada laptop. Saya sekolah Injil. Orang lain ada, saya tidak ada. Saya sekolah di Miri. Tapi dia kata, dia, screen ini rusak. Screen rusak dia beri dengan saya. Dia kerja offshore, dia kerja onshore, tidak apa. Offshore lagi. Sampai hati beri dengan bakal pastor. Laptop yang sudah rusak dia beri dengan saya. Dia bukan happy, aku ambil yellow lagi, masih saya ingat warna dia. Harus ampuni kan dosa orang. Saya ingat warna ada kuning, warna laptop itu. Happy aku ambil, pegang sekali dia. Brother, dia punya screen ini rusak lah, kamu boleh repair. Alamak, saya kata, aduh, saya punya happiness lah. Dengan bagi apa? Sudah turun tau, saya sedih tau, sedih. Memang ayah, di mana mau repair benda ini, binatang ini? Saya simpanlah tengok tiap hari. Tak tahu mana dia sudah, saya buang. Kalau nak beri dengan pasal laptop, biarlah dalam kotak sikit. Amin. Itu untuk saya. Tuhan lihat semua ni. Amin. Ya. Kalau beri pasal yang terbaik. Amin. Jangan hand punya, third hand, fourth hand. Kenapa dia beri macam itu? Karena dia belum mengenal siapa Tuhan Allah dalam hidup dia. Dia belum mengenal kemurahan Tuhan dalam hidup dia. Amin. Amin. Ya.
Sore lah, bukan saya mau suruh kamu beri pada pastor, beri pada Tuhan. Amin. Ya. Next. Balik lagi tadi. Oke. Nah, hikmat adalah kepintaran mencapai hasil, menyusun rencana, strategi yang sesuai betul untuk hasil yang dihendaki. Ini kamus. Hikmat dalam Alkitab berarti ada pengertian kebajikan atau bijaksana, ya. Ini dalam Mazmur sendiri kamu lihat, ini Mazmur 136 dan 5, ya. Nah, hikmat surgawi ialah pengertian yang luar biasa, kebijaksanaan yang luar biasa. Amin. Yang kamu tidak paham, ya. Maka mintalah hikmat Tuhan dalam doa kita, ya. Minta dengan iman tanpa bimbang. Kalau kita baca ayat terus, ayat itu tadi dia kata kalau minta dengan Tuhan jangan minta, ya, harus minta dengan iman tanpa, jangan bimbang. Orang yang bimbang adalah orang yang sikapnya begini, ya. Oh, berita tidak Tuhan ini? Jangan mungkin dosa saya, mungkin saya ada dosa. Ini orang yang ini orang yang bimbang. Dia tidak tahu bahwa Tuhan itu pemurah. Dia tidak tahu bahwa Tuhan sudah mengampuni dia. Dia masih pikirkan Tuhan masih mengira apa? Dosa-dosa lalu, dosa-dosa. Oke, next. Nah, yang ketiga, beri saya ayat ini, Yohanes 14:26. Oke, ini dia. 1, 2, 3. Saya baca. Kita baca. 1, 2, 3. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nama dia Roh Kudus siapa itu? Penghibur. Satu sifat dia adalah penghibur. Siapa selalu sedih di sini? Oh, saya belum tidak sedih, Pastor. Nah, ya, kita dalam hidup kita selalu, ya, stres, lalu kita macam kehilangan damai, sukacita. Peranan Tuhan Roh Kudus adalah penghibur bagi kita. Amin. Yang kita kadang-kadang tak tahu apa nak buat, sedih, kadang-kadang kecewa. Ini tugasnya Roh Kudus. Jadi penghibur bagi kita, memberi damai bagi kita, sukacita bagi kita, memberi harapan bagi kita. Amin. Dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu. Mengajar, it teach you all things. Yang study, yang mau study, tengok sini. Lukas dengan suami istri masih study, ya. Dia akan mengajar segala sesuatu kepadamu. Amen. Student, dia mengajar segala sesuatu. Dia yang mengajar. Dia yang memberi hikmat, kebijaksanaan, kepandaian. If only satu hari nanti kita belajar tentang Roh Kudus ini lebih dalam lagi, ya. Roh Kudus dia mengajar kita. Dia seorang guru yang terbaik. He's a great teacher, wonderful, amazing teacher. Amen. Dia mengajar kamu anything di dunia ini. Di dunia ini, di surga. Bayangkan, matematik, sains, apa, semuanya, ekonomi,
Apalah science, medical whatever. Semuanya Tuhan tahu. Semuanya is nothing to God. Ya, semuanya Dia boleh mengajar kita. If we only know Roh Kudus, ya, know all thing. Why? Kenapa kita tidak have intimate relationship dengan Dia? Kita betul-betul minta tolong daripada Dia. Jangan masa kita stres, masa kita tak tahu apa nak buat, baru kita datang pada Dia. Yes, perlu, tapi why not dari awal kita sudah yang boleh mengajar kita dari A sampai Z. Kenapa kita tidak belajar daripada Dia, berharap pada Dia, berdoa kepada Dia, minta kepada Dia. Amin. Segalanya Dia tahu. Jangan masa kamu stres, jangan masa kita ada masalah baru datang. Ya, perlu, tapi not in that sense saja. Why not dari awal kita? Dari awal. Kata orang dari rumah sudah kita bersekutu dengan Dia, bersekutu dengan bersama, fellowship dengan Dia. Bercakap dengan Dia. Haleluya. Roh Kudus, saya makan apa hari ini Roh Kudus? Siapa selalu minta? Saya selalu tanya istri saya, makan mana kita? Mana-mana sajalah. pergi sana. Oh, tidak mau sini. Ai, tadi sudah kata mana-mana. Ada yang macam itu, yang sudah baru kawin, yang Meb pula ada, Meb. Makan mana? Ai, sana saja. Balik kafe. Tak mau lah. Kita pindah sana. Macam pernah dengar. Okey, tapi Roh Kudus minta Roh Kudus, mana saya makan. Sikit-sikit pernah dengar ini, sikit-sikit Roh Kudus. Amin. Mantap. Yang kamu yang cipta lagu, yang ubah lagu semua ni, minta hikmat, minta Roh Kudus. Every second, every minute, Roh Kudus, you have to help me. You are alone. I'm a helper, penolong yang setia. Mantap. Kamu yang tadi, Roh Kudus, cikgu, kau pergi sana cikgu, cikgu dunia lah. Saya cakap dengan saya punya dulu, Roh Kudus. Why not try? Don't try it at home saja, di mana-mana. Amen. Have fellowship dengan Dia. Come on, this year is year yang penuh dengan harapan. Amen. Mana make min ini? Okey, carilah stadium yang besar sikit. Yang rumah besar sikit. Man, kalau kamu dipimpin oleh Roh Kudus, enjoy man, enjoy. Amen. Roh Kudus, apa saya minum hari ini? Contoh, Mac. Roh Kudus, apa yang saya buat dengan budak yang nakal ni? Saya tidak ada orang yang ni. Cakaplah dengan dia, jangan cakap dengan geng-geng sama yang. Ya betul lah, orang itu teruk lah. Jadi kamu terukkan orang itu, dia nggak teruk lagi. Contoh sore ya, contoh. Sore ya, contoh. Kamu panggil lecturer yang lain semua. You know gadis slow, no good, no. Very nakal lah. Yalah betul lah. You know what to do with him? Alah, okay lah. Kalau kamu minta yang cikgu, your lecturer, the best lecturer in the world, Roh Kudus. Roh Kudus, apa saya buat dengan budak ni? Ya nakal loh. Bukan sikit, banyak dia nakal. Kan? Tiba-tiba diberi kamu wahyu. Mantap. Amen. Wow. Mencari klien, apalagi tuh yang merah baju tuh. Yang merah-merah tuh ya pergi. Ya, amin. Ya, Roh Kudus, ini yang kita mau belajar. Sikit-sikit Roh Kudus. Mantap. Roh Kudus, siapa yang mau saya kawin? Beri signal. Mau minta signal dari Tuhan, dari Roh Kudus, atau signal dari si anu?
yang berpengalaman, yang mungkin kami boleh silap. Tahu-tahu dia senyum dengan orang lain. Itulah ada Roh Kudus, dia yang senyum tuh, senyum tepi tuh. Ya. Amen. Ya. Bersekutulah dengan Holy Spirit. He's your everything. Dialah segalanya bagi kita. Amin. Dia diberi pada kita, diberi percuma bagi kita, dalam kita, untuk kita selama-lamanya. Dia tidak pernah gagal. Tidak pernah gagal. Roh Kudus tidak pernah mengecewakan kita. Wow, mantap. Amen. Haleluya. Next. Mengajar segalanya, mengingatkan kita, membimbing kita. Ini pekerjaan dia. Wow. Ya, jangan buat YouTube jadi pembimbing kita. Apa dalam YouTube hari itu dia kata, tapi kalau kamu mau masak, Roh Kudus juga boleh tolong. Roh Kudus mau masak untuk saya, bukan macam itu. Pastor, saya minta Roh Kudus masak untuk saya. Istri saya traveling, tak ada orang masak. Kamu tahu kayak yang masak untuk saya? Bukan Roh Kudus. Cina-Cina masak untuk saya bayar aja. Kalau istri traveling seminggu lah saya ada tukang masak di Vali ataupun Premier. Ya, itulah tempat saya. Kan? Nah, dia membimbing kita. Roh Kudus membimbing kita. Dia mengingatkan kita. Siapa yang selalu pelupa di sini? Jangan angkat tangan. Boleh saya ceritakan? Kisah semalam. Saya buang saya ambil air daripada filter SK Magic filter made in Korea, original, di filter airnya bersih. Saya mau bawa itu kan ke naik atas, ya. Jadi saya pasang, lepas itu saya pergi luar buang sampah. Lepas saya buang sampah, saya tengok kebun saya cabut rumput lah, macam orang tua, cabut rumput, sini lagi cabut rumput. Saya lupa off itu pipe. Lepas sejam kemudian, 1 hour, saya pergi rumah. Darling, dia kata, kau maju saja ke dapur, kata dia. Apa ini maju ke dapur ini? Sekali aku, waduh, banjir di dapur. Lupa. Itu antara drama yang terjadi. Yang belum kawin, bolehlah senyum dulu, Lain kali saya cerita. Macam banyak saya cerita, lain kali lah. Oke. Dia mengingatkan kita, bukan saja firman Tuhan segalanya. Amin. Amin. Ya. Kalau kita orang pelupa, Roh Kudus ingatkan saya. Oke. Next. Aplikasi. Ada 3 poin yang kita mau sebelum kita selesai sini. Pertama, pelaku firman Tuhan. Apa yang kita harus lakukan apabila kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan? What we should do when we don't know what to do? Number 1, kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Bukan hanya mendengar, membaca firman Tuhan saja, tapi juga pelakunya. Kenapa saya berkata demikian? Simon Petrus, dia mendengar dari Tuhan, ya? Mula-mula dia katakan, sepanjang hari, sepanjang malam saya bekerja keras. Ya, dia respond to what Jesus said. Mula-mula seperti ini dia menolak. No, I have experience. Saya ada pengalaman pahit. Saya tidak dapat satu ikan pun. I want to say my experience.
Ya, ini kata Paulus. Tapi dia kata, karena engkau menyuruh, this is the best part, karena engkau menyuruh, aku akan lakukan. Ya, dalam firman Tuhan banyak ayat atau promise janji Tuhan yang menyuruh kita melakukan sesuatu. Amin, amin. So lakukanlah, bukan ya tapi pastor saya sibuk, saya tak faham, saya tidak ada masa, saya letih lah, ini. Saya mau jawab ini dulu. Pergi prayer meeting, pastor tak pandai berdoa. Prayer meeting, aku letih lah pastor, kerja semalam, panjang tahun tau. Saya ajakkan kita untuk prayer meeting. Kenapa? Minta maaf lah. Datang minggu depan lagi. Kenapa 1-2 orang datang? Saya mau contoh ini, jangan marah ya. Saya contoh. Apabila kita mendengar jemputan mengatakan datang ke Bible study, datang ke prayer meeting, tahu apa yang respon kepada itu? Daging kita akan respon, kedagingan kita akan respon kepada firman Tuhan. Itu the first thing akan respon kepada setiap jemputan adalah yang rohani, adalah daging kita. You are busy, kamu adalah sibuk, tak ada masa. Itu yes. Saya study benda ni. Itu akan respon dulu. Kamu tahu juga firman Tuhan itu baik. Amin. Berdoa itu baik, tapi kita tidak mampu datang. Kenapa? Karena kamu membiarkan kedagingan kamu respon. So, bagaimana pastor? Harusnya kita apa? Supaya roh kita respon kepada itu. Karena firman Tuhan katakan, the spirit is willing, the flesh is weak. Roh itu apa dalam bahasa Malaysia? Roh mampu, tapi daging lemah. The spirit is willing, but the flesh is weak. Understand? Yeah. The spirit is willing, but the flesh is weak. Dia tidak mampu. Ya. Jadi apabila kita respon kepada sesuatu, contoh, saya bawa, sebelum saya jawab ini saya pergi sini dulu. Apabila ada konsert Michael Jackson yang rohani punya lah. Adakah? Wow, dari mana? Amerika. Tiba-tiba daging kamu, kedagingan yang respon. Ya, itu sesuai dengan saya like music. Prayer meeting, alamak. Untuk orang tua aja, untuk orang yang alim, untuk orang yang betul-betul. Saya belum sampai ke sana. Because we let, kita biarkan kedagingan kita respon. So macam mana? Pray, doa, Roh Kudus. Karena kita tahu doa, Bible study, semua ni baik untuk kita. Amin. Ada kaitan dengan semuanya yang kita belajar setiap panjang tahun, sepanjang usia kita belajar firman Tuhan. Tak habis-habis dia kata firman Tuhan, doa firman Tuhan berkuasa tajam. So begini dia, apabila kita mendengar tentang sesuatu yang doa, Roh Kudus beri saya kekuatan, Roh Kudus beri saya kemampuan untuk respon kepada panggilanmu, untuk berdoa. Jangan biarkan kedagingan. Kamu awal betul ini, letih seminggu sekali off ini. Apa yang respon itu? Daging yang respon. Ya. So ini dia. Setiap kali ada diberitakan ataupun prayer meeting next week, minta Roh Kudus help me dalam hal ini. Roh Kudus, my spirit is willing, my flesh is weak. Ya,
Amin. Minta kekuatan Roh Kudus untuk respon kepada ini. Kalau tidak, kita akan give up, giveaway kepada apa? Giveaway kepada daging saja. Apabila setiap kali roh yang rohani datang, kita giveaway, kita memberi laluan kepada daging, kita respon, kedagingan kita respon, kedagingan sampai kita katakan sudah. Kalau rohani, bukan. Oh, speaker itu kok bukan. Yang khotbah itu kok bukan. Jadi kenapa itu? Karena kita respon setiap kali ada sesuatu diumumkan, kita akan respon, biarkan kedagingan kita respon. Itu sebabnya gereja ini dasar kita adalah kasih Yesus. Amin. Ya, we put everything on the love of Jesus. Kalau saya nampak ada pergaduhan sini, saya akan approach kamu. Come on brother, come on sis. Berjalan dalam kasih Yesus. Jalan dalam daging. No daging here, no daging here. Daging di market sana. Mau daging jangan simpan sini. Jangan bawa sini kedagingan. Jangan melayani dengan kedagingan. Letih. Saya saja yang buat-buat di pastor. Saya yang sapu-sapu. Apa? Pernah saya lalui itu, pernah. Jadi jangan bawa dalam pelayanan daging-daging. Amin. Amin. Yes. So, itu sebabnya kita terus belajar firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu mengontrol pikiran ini. Itu sebabnya dengan Wadi, dengan tim ada meeting, kemudian I want semua praise and worship kita meeting, kita utamakan firman. Biar kita dipenuhi dengan firman-Nya. Dari firman-Nya, dari kepenuhan hati bicaralah mulut. Baru ada power, baru ada kuasa. Amen. Wow. Firman Tuhan. Kita belajar. Next. Kedua, berdoa minta hikmat. Ini yang saya terangkan tadi, Efesus 1:17 ayatnya. Diberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Kamu boleh baca ini sendiri. Ini doa Paulus kepada gereja di Efesus. Setiap hari tahu dia berdoa, roh hikmat dan roh wahyu. The only two things. Supaya mereka mengenal Dia dengan benar. Mengenal siapa? Yesus. Itu yang kita mau belajar gereja ini. To know His love, to know Jesus. Nanti saya ceritakan satu cerita sebelum kita ini. Kita perlu hikmat Tuhan setiap waktu, setiap hari, setiap saat. Kita perlu hikmat di rumah, masak, apakah membuat bisnis, kerja, study. You need the wisdom of God. Amen. Jangan terlepas daripada ini. Main music, setiap tindakan kamu, you need the wisdom of God. Hikmat Tuhan. Jangan berjalan tanpa hikmat Tuhan. Jangan bergerak, jangan melakukan sesuatu tanpa wahyu Tuhan ini. Yang percaya katakan amin. Amin. Ini yang kita minta setiap hari. Dalam meeting kita, need the wisdom of God. Dan this year setiap activity kita, we need, kita minta hikmat Tuhan. Ya, kita belajar sedikit demi sedikit. Kedagingan itu akan bye-bye dengan kita, akan ya terlepas daripada kita. Amen. Next, poin yang ketiga terakhir, Roh Kudus penolong kita. Kita sudah belajar tentang ini tadi. Bersekutu dengan Dia selalu, belajar mendengar suaranya. Ini doa saya supaya Roh Kudus sentiasa. Ini doa saya untuk kalian, untuk kita semua. Roh Kudus minta the spirit of hearing heart, mendengar suara Roh Kudus.
Karena dia sentiasa bicara pada, dia sudah diberi pada kita. Dia sentiasa every time, every minute, every second bicara pada kita. Yang kita perlu belajar mendengar suara mana yang Roh Kudus. Dia sudah ada, dia sudah bicara pada kita. If you have Jesus, kalau kamu sudah ada Yesus, wahai Tuhan dia juru selamat kamu. The Holy Spirit is there. Amen, di dalam kita. Amen. Ya. Ini yang kita minta Tuhan untuk belajar mendengar suaranya. Learn to hear His voice. Itu aja. Bersekutu dengan Dia, saya sudah terangkan lagi sikit-sikit Roh Kudus. Ya, bicara kepada Dia, bersekutu dengan Dia. Speak to the Holy Spirit. Amen. Wow. Next. Penutup. Apabila kamu dalam situasi di mana kamu mau putus asa, rasa putus asa, tiada harapan, you want to give up hope, datanglah kepada Yesus. Amen. Datang kepada Yesus. If you feel like giving up, mau putus asa, datang kepada siapa? Yesus. Datang kepada Yesus. Boleh saya minta ayat ini, Matius 11:28, ayat yang terakhir. Oke, ada sini. Ada 29 juga kan? Oke. 1, 2, 3, baca. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. 29. Ada. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Yang percaya katakan amin. Akhirnya dia katakan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Ini yang kita perlu setiap hari, ketenangan, the peace of God. Stres banget kan dunia ini. Stres. The more we tengok YouTube, the more stress. The more kita lihat sekeliling kita, dengar berita, mulai stres kita. Kita perlu ketenangan. Amen. Ya. So Tuhan katakan, datang kepadanya. Datang kepadanya. Don't make this as your last resort. Alasan yang terakhir untuk datang kepada Tuhan dalam doa nangis-nangis. No. Kamu rasa stres, kamu rasa sesuatu, udah datang kepada Yesus. Tuhan Yesus, saya datang padamu. Saya sangat letih. Saya tak mampu. I cannot, but you can. Amen. Jangan hanya datang pada Yesus dalam kita sudah flat. Iyalah memang patut, tapi dah sudah flat kata orang. Ya, boleh dikatakan it's too late. Kalau kamu rasa macam stres sangat, tertekan, ada tidak tenang, datang kepada Yesus, serahkan. Lord, I have this issue. Tuhan, saya ada isu ini, datang padamu. Amen. Oke, saya ada, sebelum kita selesai, ada satu cerita mengenai satu perempuan student. Dia telah memohon untuk masuk ke sekolah musik ini, university. Tapi permohonan dia, application was rejected, telah ditolak. Karena itu impian dia main apa nih? Violin pula. Violin. Dia pemain ini, music. Dia kecewa karena permohonan dia telah ditolak ke universiti ini. Memang satu cita-cita dia, kerinduan dia untuk masuk di sana, itu dia punya dream. Cita-cita dia, tapi ditolak. Sangat sedih dia sedih, sangat sedih. Dalam kesedihan itu, you know what happened?
dia pergi ke gereja. Banyak orang sedih, kecewa. Mana mereka pergi? Yeah, happy hours. Call orang ni, call sana, boleh jumpa kah? Tiap malam berjumpa. Mana? Adalah kan? Tapi this lady, this student, dia sangat sedih, tapi dia pergi gereja. Apa dia kata? Saya mau belajar daripada Tuhan. Dia datang pada Tuhan seperti Matius 11:29-28 ini. Dia datang pada Tuhan, dia kata, I want to learn more about Jesus, learn more about Jesus, learn more about Jesus. Lebih lagi dia sedih, dia datang ke gereja, terus datang ke gereja. He want to know more about Jesus. Dia mau lebih kenal Tuhan, lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi, ku cinta kau, Yesus. Sambung nanti. Dia belajar, dia datang pada Tuhan. Kalau orang lain sudah lupa, Tuhan tidak peduli. Tuhan tidak peduli. Betul ke lagu itu? Oh, salah. Dia Tuhan tidak peduli. Kan banyak orang, tapi perempuan ini lebih dia mau belajar tentang Yesus, lebih lagi dia belajar tentang Yesus. Dan satu ketika dia disuruh bermain music violin di gereja, dia main. Dan ada seorang manajer ke sana yang pergi ke gereja, nampak dia main. Selepas itu dia call dia, perempuan ini, mau kamu bekerja dengan ini demikian ini. Yang dia rindu selama ini mau bekerja dengan satu industri musik yang dia impikan selama ini. Amin. Tak perlu begini mesti terus pergi sana, Tuhan angkat dia menjadi pemain musik di industri itu. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Dia main, dia pergi gereja rajin. Orang kecewa tak pergi gereja, tapi dia pergi gereja. Tuhan ada cara dia sendiri mengangkat kita. Mungkin amin. Mungkin dari sini kecewa, tidak tahu apa mau buat lagi. Mungkin dia katakan tak mau pergi gereja lagi. Tuhan tidak peduli. Tuhan tidak peduli. Tuhan tak tahu kenapa. Dia ubah tuh lagu. Ikut sepati dia. Ya, tapi bukan ini. Dia lebih mengenal Yesus. Dia mau lagi. Lebih dalam lagi, ku cinta kau, Tuhan. Wow, dia belajar sampai pada masanya. Ada orang manajer, director, lihat dia dari jauh, Tuhan pakai, jemput dia, tak perlu interview, terus dapat kerja yang dia impikan selama ini. His dream, dia hanya his dream adalah dari pemuzik, hanya perlu pergi universiti saya. Tuhan overtake semua itu. Amin. Menempatkan dia melalui shortcut yang lebih yang diimpikan selama ini. Amin. Amin. Mungkin antara kita yang sudah kecewa dengan pekerjaan kamu. Oh, it shouldn't be like this. Oh, bila Tuhan beri kerja. Oh, Tuhan, bila kau beri ini Tuhan. You know, I have a good news to you. Amen. Amen. Saya melihat Stephanie itu. Ya. Proses dia dapat kerja. Wah, luar biasa. Amen. Kalau orang lain ditolong, saya juga. Amin. Saya dulu, ini doa saya, ini lagu saya. Kalau Andy ditolong, dipindah ke Sarawak, istri juga saya ditolong, pindah ke Sarawak. Amin. Ya, saya nyanyikan ini, saya pikirkan hal ini. Wow, amin. Kalau orang lain ditolong, saya juga. Amin.
Ya, datang kepada Dia. Jangan lari daripada Tuhan. Datang kepada-Nya. Please come and listen to church. Come. Kalau ada masalah, don't try to run away from this church. Don't try to run away. Jangan lari, jangan pergi cari tempat lain. Inilah, walaupun pastor tak seberapa, I told the Holy Spirit always perfect. Amen. Roh Kudus sempurna. Dia tahu masalahmu. Saya datang mendengar. Satu ayat itu boleh mengubah hati kamu, mengubahkan situasi kamu selama-lamanya. Amin. Jangan datang karena cara pastor khotbah, karena ini, tidak, karena Roh Kudus ada di sini. Roh Kudus di mana 2-3 orang, aku ada, kata Dia. We acknowledge the presence of the Holy Spirit here. Amen. Kita mengakui hadirat Tuhan ada di sini, di mana 2-3 orang berkumpul. Aku ada, kata Tuhan. Itu sebabnya kerja ini luar biasa. Amen. Saya akan terus istiharkan ini. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya tidak peduli apa kata orang, saya peduli apa kata Tuhan. Amen untuk kerja ini. So datanglah, dengar suara Dia, bukan suara saya. Suara Tuhan, suara Roh Kudus bicara melalui hambanya. Ada masalah, jangan lari kepada dunia, lari ke gereja. Lebih dekat lagi, lebih dekat lagi, lebih dalam lagi. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Alright, puji Tuhan. Okay, sungguh berkati daripada firman Tuhan. Okay, sikit saja. Semalam kami ada dekat universiti, memang ada aktiviti itu run 5 km. Macam saya ni kan yang dah tua lah sangat. Alright, pagi tadi memang saya kalau ikutkan flash kedagingan, memang saya tidak mau datang sebab sudah rasa sakit-sakit kat sini. Tapi ada sesuatu suara cakap, datanglah. Sebab ni topik ni betul-betul related to what I'm asking for. Sebagai seorang pensyarah, sangat tinggi dia punya tu. Kadang-kadang kedagingan saya kan, saya mengajar pelajar yang sangat bagus. Saya rasa macam saya, kalau dalam minda ni kan sudah bayang dah saya assignment dia lampau je tu, tapi Tuhan cakap jangan macam ada kesabaran yang Tuhan letak. Kalau kita mengikutkan kedagingan memang bahayalah. Okey, sebab tu sebelum saya datang, sebelum saya mengajar, saya akan berdoa dengan Tuhan, berilah saya kesabaran, kebijaksanaan dalam menghandle kelas ini. Alright, walaupun pelajar saya memang bagi banyak alasan, saya duduk, saya mengajar, mereka main handphone. Dah datang fikiran saya ni, kamu baling ni, kamu angkat kerusi. Memang kalau dulu memang saya macam tu mungkin. Tapi puji Tuhan, saya pikiran tu saya abaikan. Saya tak jadi. Ada halangan, saya nak assignment pelajar tu saya nak macam ni. Dah ada imagine dah. Tapi dalam saya tak ikut kedagingan saya, ada kesabaran. Itulah tadi. Saya sangat diberkati dengan apa yang pastor sampaikan. Dan saya percaya kamu juga diberkati. Amin. Amin. Alright. Okey, sebentar lagi kita akan menyalakan tangguk. Okey. Mari sementara kamu tengah ready untuk memberikan terbaik, mari saya pimpin dalam doa. Okay, Tuhan Bapa kami di syurga, kami bersyukur Tuhan atas firman yang disampaikan oleh pastor Tuhan. Firman Engkau melalui pastor kami dengar sungguh diberkati secara pribadi, memberkati saya juga Tuhan, karena apa yang saya soalkan Tuhan Yesus, apa yang akan saya tanyakan Tuhan Yesus, di mana saya memilih untuk mendengar suara Roh Kudus daripada mendengar kedagingan, daripada mendengar suara-suara lain Tuhan. Saya sungguh diberkati Tuhan dengan firman ini Tuhan. Kami percaya semua yang mendengar firman ini diberkati Tuhan, dan kami biarlah kami diajar untuk lebih mendengar suara-Mu Tuhan daripada mendengar kedagingan ya Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan
Engkau sudah terlebih baik dengan kami Tuhan, dari dulu sekarang selamanya Tuhan. Maka kami Tuhan akan berikan yang terbaik kepadamu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami sudah diberkati, sudah menerima berkat-Mu Tuhan. Oleh itu kami memberi balik kepadamu Tuhan Yesus, untuk pembangunan gereja dan untuk pembangunan, untuk kegunaan segala aktiviti gereja Tuhan. Kami percaya Tuhan, sudah diberkati yang memberi. Oleh itu kami memberi balik Tuhan Yesus, karena Engkau Tuhan yang sudah baik dengan kami dulu sekarang selamanya. Oleh itu kami percaya kami sudah memberi yang terbaik. Kami sudah menerima berkat-Mu yang tak berkesudahan Tuhan Yesus. Berkat yang mengalir daripada segi materi, daripada segi rohani, fizikal. Kami sudah menerima ya Tuhan. Biar berkati lagi Tuhan Yesus yang memberi dengan penuh sukacita. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan semua katakan amin. Mari Andy. Haleluya. Syukur bagi firman Tuhan yang sudah kita dengar pada saat tadi. Oke, kita akan memberi ke rumah Tuhan dan kita akan menyanyikan lagu ini, Tuhan Yesus baik. Untuk malam kita semua, dalam kehidupan kita nih, sekecil manapun, susah manapun yang kita dapat, kita harus memberi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Dan biarlah apa yang kita berikan itu dengan hati yang ikhlas, karena Tuhan pasti akan membayar berlipat kali ganda, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Ada amin saudara? Puji Tuhan. Alright, Tuhan Yesus baik, amin. Alright, Tuhan Yesus baik, amin. Haleluya. Oke, kita teruskan berapa lebih kita ini. Alright, mulai kita. Oke. Welcome, we are glad ya semua baru di sini katakan anyone yang baru. Ini kan saya rasa student kan? Student dari
UiTM ini Mas? Bukan. Okay. Selamat datang. Hai. Tangan yang menjadi warga BMCRC. Kalau ya, gereja ini bisa terbuka untuk yang baru datang. Oke. Ada ramai kawan. Right, sungguh diberkati. Kami percaya Tuhan menunjukkan kamu gereja ini. Oke, saya percaya. Dan ada lagi selain mereka dua, kita lagi kan? Alright. Oke, kalian malukan kedatangan kamu berdua. Oke, puji Tuhan. Alright, oke, morning prayer 4 Mac 2023 jam 7.30 Sabtu, tepat rumah pastor. Rumah pastor, tempat pastor ya, tapi rumah pastor, betul? Okey, ingat tarikh 4 Mac saya rasa dia next week kan? 7.30 ini pagi AM pagi ya, Sabtu morning prayer pergi rumah pastor. Okey, datanglah beramai-ramai, kita doakan apa yang kita mau doakan. Mari datang beramai ya. Maka pastor tadi cakap kata firman Tuhan yang sampai dalam pastor. Menurut pendagangan memang tidak mampu awal saya, tapi berdoa. Okey, pasti boleh tu. Alright, kita terus bimbing kamu. Alright, boleh. Alright, Holy Communion 5 Mac next week 10.30 AM. Okey, kita akan adakan jamuan kudus. Okey, datanglah ya. Okey, kita akan adakan sebulan sekali. Jangan lepaskan Holy Communion inilah. Alright, next. Okey, tanggal khas merujuk pada mesyuarat admin dan finance 12 Februari last month, mencadangkan untuk berjalan tanggal khas dalam sebulan sekali sahaja. Okey, dalam bulan itu sekali sahaja, dan mula awal bulan depan, bulan Mac, tujuan tanggal khas ini untuk menambah baik alat muzik gereja. Okey, sebulan sekali saja ya untuk tanggal khas ini. Okey, ini merujuk pada mesyuarat lah pada 12 Februari. Nanti pasti akan ceritakan lebih lagi lah. Alright, next. Okey, laporan keuangan saya akan serahkan kepada pastor lah untuk menerangkan laporan ini. Okey, minta maaf, saya ingin minta ampun dulu, minta maaf. Kalau tentang duit ini, ya banyak orang senyum. Okey, satu hal saya mau tekan di sini. Ya, ini jumlah dia